Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dihamili? Hah? Kasih tahu saya. Bangun, Wendy bangun. Gimana bangunin ini? Itu Kak Wendy. Kak Wendy bangun. Kak Wendy bangun. Lu gimana sih bikin malu ada tamu gue datang lu malah tidur di sini? Udah malam nih, udah malam. Udah nyampe. Bentar, Tadi lagi, siang. nggak, gue boleh nanya. Apa sih, Pak? Ini udah nyampe Tegal. Ini bukan stasiun. Lu ngapain sih tidur di rumah gue? Lu nggak tahu ada cowok-cowok ganteng lagi datang ke sini? Gimana sih, ah? Terus maksud lo ada cowok ganteng gue diusir? Ya, bagus, sadar. Silakan Pak, pintunya ada di situ. Jahat banget lo. Nggak ada cewek cantik juga satu di sini. Lu ngapain tidur di sini sih? Ah, kenapa sih? Gue mimpi Mimpi apa? jadi Kunto Aji. Ih, jorok nih. Oh, jorok. Oh, nggak jorok ya? Itu nggak jorok ya? Kunto Aji itu anaknya Kuntilanak. Bukan, saya tahu tuh penyanyi yang lagunya Iya. lagi happening banget. Ini bukan yang nyanyi lu ya? Ceritanya di mimpi gua. Tapi asli cerita di mimpi gua, aslinya gua sebenarnya. Tapi suaranya oke loh. Ya. Suaranya bagus loh ternyata loh. Lu denger mimpi gue? Dengar. Kan ceritanya Bapak mimpi, aslinya mah kita dengar dari tadi di sana. Kirain gue bilang, gue udah mimpi, tapi kedenger. Tapi kenapa sih dari semua penyanyi, semua lagu, kenapa sih lu mesti mimpiin itu? Karena, ya gimana ya? Liriknya pas sih. Apa? Kan itu terlalu lama sendiri. Emang lagi Sudah sendiri? terlalu lama aku asik sendiri. Kadang-kadang gitu akhirnya, apalagi buat jomblo-jomblo ya. Oh, Kita lu kan nyindir ngomongin bintang tamu jomblo-jomblo. gue yang 3 orang di sini. Ya kan kita ngomongin masalah jomblo nih. Karena kadang-kadang kalau udah keasikan sendiri, ngapa-ngapain sendiri, terus udah nggak ada yang merhatiin dan segala macam, mereka kan jatuhnya jadi kayak sudah biasa. Kita konfirmasi. Silakan duduk, semuanya duduk di sini. Iya. Beri tepuk tangan dong buat bintang tamu saya yang ada di Mas, sini. ini nggak apa-apa kan? Gak apa bro? Oke, Ya ampun, muda-muda, cakep-cakep. Hai. Halo. Senengnya kalau lihat kayak gini ya ibu-ibu ya. Wah, coba saya tanya sama suami di rumah, cakapan mana? Cakapan mana? Cakapan Yang bapak-bapak suami. bilang cakapan saya. Bapak saya tarik ke sini, Bapak minder loh Pak. Iya. Ini tapi emang benar sih, karena kita kalau lihat ya bintang tamu saya ketiga di sini masih muda, karyanya oke, cakep, ganteng. Kayaknya kalau nggak punya pacar tuh Bohong banget. bohong banget gitu. Minimal temen deket pasti ada lah. Atau jangan-jangan seperti Wendy bilang, sudah terlalu asik sendiri, apa-apa sendiri, sampai akhirnya yang namanya percintaan itu sudah keluar dari list hidupnya. Apakah betul? Hai saudara-saudaraku. Halo. Tapi sebelum kita ngobrol sama mereka, biar pemirsa bahas-bahas lebih jelas lagi. Artis kelahiran 17 Oktober 1000 boyband Smash, tak lain adalah Reza Smash. Setelah karirnya bersama Cherry Bell, ia pun kini bersolo karir. Dan dikabarkan cinta lokasi dengan adik dari almarhum Olga Syahputra, yaitu Billy Syahputra. Lalu bagaimana sih kelanjutan hubungan Kezia dan Billy ya? Nah, kalau artis tampan yang satu ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Memulai karirnya di dunia iklan, kini ia merambah ke dunia hosting. David's Cup. Kesuksesannya dalam membawakan acara My Trip My Adventure membuatnya kini banyak digandrungi banyak fans wanitanya. Kabarnya, mantan kekasih Angela Gilsha ini benar-benar lagi free alias nggak punya pacar nih. Masa sih ganteng gini belum ada yang nyangkut? Ya. Ini pokoknya ya untuk basa-basi, ketika Anda cakep, Anda mapan dan Anda jomblo, ini jadi penting banget. Gak boleh, kita harus konfirmasi apa Karena yang kita membuat. perhatian sebenarnya. Kita Karena kita care perhatian, gitu. Kalian betul. cakep, kalian cantik kok nggak ada pasangan. Yes. Kita aja yang jelek ada pasangan. Udah kawin punya anak lagi. Iya, kurang bayar apa kita ya kan? Nah, dari berita-berita yang sudah tadi kita lihat, kita konfirmasi aja gimana Cipan. Konfirmasi silahkan langsung dari dijawab. ladies first dulu Iya, deh. Kesha gimana tuh tadi berita Ayo, kamu? ladies first. Ladies first. Ladies. Aku. Tapi hati-hati ya, ini kursi kejujuran. Kalau kalian bohong ini nyetrum loh. Oh gitu. Oh, iya. Benar. Hati-hati loh. Langsung hati-hati. Aku boleh pindah tempat duduk? Gak boleh. Boleh tapi di pangkuannya Wendy pilih. Ya udah di sini aja. Oke, kamu akan membuat konfirmasi yang jujur ya. Bukan di Jujur print. ya. Iya jujur. Oke, kita akan mendengar pengakuan jujurnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi, bahasa basi. Jadi kenapa kita harus konfirmasi ke mereka? Karena kita takut ketiga hal tersebut terjadi sama mereka. Kelamaan jomblo punya pacar, akhirnya norak maksimal. Langsung semua orang dikasih tahu kalau dia punya pacar. Makanya sekarang kita konfirmasi nih. Kamu itu memang jomblo? Sekarang jomblo.
sekarang jomblo. Benar? Apakah kamu jujur? Hati-hatinya terus 10.000 volt. Meledak Iya, ya, benar, Anda. benar. Nah, ketika kamu jomblo, itu memang keputusan pribadi karena kamu mikirin karir kamu takut nanti gak laku, atau memang karena kamu belum mikirin si romance dalam blueprint kehidupan lah? Kalau aku sih lebih ke sekarang fokus ke karir dulu. Kalau emang mau pacaran mendingan berteman aja dulu. Jadi sekalian apa ya fokusnya jadi nggak terbagi gitu loh. Saya kan kadang-kadang kalau misalnya pacaran maunya sama pacar, kemana-mana sama pacar. Pengalamannya kayak gitu. Akhirnya iya. karir agak terlupakan. Lalu lebih seneng spending time sama pasangan. Karena sudah Iya, pernah pasti merasakan. kan gitu, pasti gitu ya setiap pasangan. Yes, Jadi yes, kalau yes. yang mau jadi pacar lu harus jadi temen lu dulu lah minimal. Ya harus temen lah, masa abang-abang pinggir jalan gak kenal atau dia menjadi Iya pacar. dong, harus temenan dulu kan harus kenal. Iya, Jadi lebih baik setuju. sekarang tuh pengenalan aja gitu. Oke, ini kita akan bertanya dulu sama ibu-ibu yang ada di sini. Ini adalah ibu-ibu dari Departemen Agama ya. Selamat datang ibu-ibu dan bapak-bapak. Nih kayaknya masa-masa ABG-nya sudah terlewat jauh ya. Belum. Belum. Masih ada yang ABG di bawah? Masih. Oh semua ABG, anak buah Gorgom ya Bu ya? Iya. Tapi aku mau nanya ibu di sini ada yang anaknya umuran Keisha nggak 22 tahun? Belum. Oke. Belum. Ada? Ada, Oh ada, ibu-ibu ada. Udah pacaran belum anaknya? Udah tuh kan, ibu udah pacaran anaknya? Udah tuh kan. Udah. Umur Kayak segini. gitu gak pacarannya Bu? Hah? Enggak maksudnya kayak gitu tadi bentar-bentar malet mah. Nih pacar aku nih gitu. Enggak. Update status terus? Atau jangan-jangan ibunya malah yang update status? Anak gue pacaran. Ibunya yang bangga. Tapi sekarang kita mau nanya aja, kalau menurut seorang Keisha kan karena memang ingin fokus di karir dulu, takutnya nanti terbagi. Kita pengen nanya sama pendapat seseorang. Oh ada di situ. Hih kamu maling ya. Tadinya saya taruh di belakang handphone saya. Loh apa itu? Mau nanya ke siapa Cipan? Hai. Hai. Kamu apa kabar udah makan belum? Nih kok nggak ada suaranya? Siapa sih Cipan? Coba dilihat siapa Hai, itu ini. sahabat aku, Resa. Nah itu dia. Ya ampun, ini kok gak ada suaranya? Ini gak ada suaranya? Coba. Ada. Coba Halo? halo dulu. Halo? Tanyain Halo? passwordnya Kezia. Bukan kuis. Passwordnya? Pertanyaan langsung jawab di bawah ya. Kok gak kedengeran nih suaranya? Halo? Coba kita lihat. Halo? Hai, ya ampun kamu ingetin aku pas masih muda loh. Aku dulu sebelum kawin kayak gini nih. Jauh. Beda di mata Cipan. Masalah. Kesha, lu mukanya mirip banget loh sama dia. Kembaran ya? Itu sahabat aku. Kalau sahabat harus mirip ya? Masa sih? Iya. Iya, sahabat aku semuanya cantik kayak aku. Ibu Maaf Cipan. gak apa-apa bagus percaya dirinya tinggi banget gak apa-apa untuk beneran cantik. Ya udah kalau gitu konfirmasi kalau udah ada Oke, suaranya. kalau belum ada suaranya kita pakai bahasa tubuh ya. Tapi kamu bisa mendengar suara saya? Kalau mendengar anggukan kepala. Bisa, oke. Apakah betul seorang Keisha itu tidak punya pacar? Betul? Tidak betul? Kalau betul angguk, kalau tidak betul silakan Betul. keluar dari situ. Jangan. Apa? Betul atau tidak tahu? Bingung? Angguk-angguk. Bener? Bener. Nggak punya pacar? Bohong nih. Soalnya aku dengar-dengar katanya dia punya seseorang yang lagi deket di luar negeri tapi orang Indonesia. Betul nggak? Ih, Lu jangan ngomong, gue nggak denger. Pakai ngangguk aja. dia ngomong, Cipan tahu dari mana? Oh, kok lu bisa baca sih? Tadi ini. Oh. Oh, bahasa bibir. Cipan tahu dari mana? Tahu lah, kan gue cici kepo. Sebut juga gue tahu. Ntar disambung lagi deh Cipan. Yaudah, pulsa gue mahal nih ya. Dah. Ya. Ntar kita ngobrol lagi ya. Tolong di zoom handphone saya ini anjing-anjing saya di rumah. Oh. Gitu ya. Lu yang paling bawah ya? Kurang ajar. Oke, kita sekarang lanjut ke David. Silakan laki-laki David sama giliran Anda. Boy. Tidak mau pacaran karena mau konsen ke karir. Kalau David sendiri gimana? Kalau saya sendiri pribadi emang pengen fokusin ke karir dulu, nikmatin jomblo dulu, nikmatin yang apa adanya dulu kayak
hobi, pengen puas-puasin dulu. Puas-puasin dulu. Karena kan kadang kalau pacaran kalau lagi marahan pasti stres juga kan. Ah, jadi kepikiran. Pikiran, terus Oke, kalau lucu juga ternyata ya. iya, kalau makanya buat Enggak, maksudnya termasuk pria yang kalau marahan stres. Kan ada cowok yang stres sih, berantem kayak nggak peduli. agak kepikiran aja. Nah, Kalau terus cara cowok buat berantem nggak peduli itu namanya nggak sayang. Ah, Udah mulai ngasih kode hashtag. Oke. soalnya tadi Kesia sempat ngomong ke gue kalau dia sebenarnya sukanya agak bule-bule gimana gitu. Pas banget jomblo-jomblo. Oh, ya, terus buat cara ngilanginnya ya pengen itu kayak hobi, kayak ke laut, surfing, kalau ke gunung, naik motor, trail. Kayak ada extreme sportnya lah buat ngilangin. Itu kan pas lagi pengen. Iya. Terus pas lagi sama teman-teman, ya kan? Tapi kan ada momen-momen ketika, let's say misalkan malam minggu atau misalkan, let's say ketika lo sendiri, ada momen ketika, kok gue masih sendiri ya? Kalau misalnya tinggal di kota ya kayak gitu ada pikiran sih. Kalau misalnya tinggal di kayak Hutan nggak ya? kalau di pantai itu mana enggak sih. Kayak kan lagi asik sama teman-teman kan. Kalau misalnya di kota lagi sendiri tiba-tiba bosen tuh. Aduh. Tapi ini harus dikonfirmasi. Kamu beneran jomblo murni atau jomblo-jombloan? Ada perbedaannya loh ibu ya. Jomblo murni. Kalau jomblo murni itu beneran gak ada perempuan Ya. yang dekat sama sekali. Bener ya Bu, ini sekarang ada namanya jomblo murni sama jomblo boraks ya Bu ya? Lu lagi Loh, kata-kata enggak. lu. Tapi ini bener, ada seperti jus, ada jus murni, ada jus yang memang cuman ekstraknya doang. Oh, Jadi ini oke. jomblo beneran, murni, atau jomblo-jombloan karena sebenarnya malam minggu gak akan kesepian karena sebenarnya ada sih cewek Ada. yang deket. Tapi ya bukan pacar aja, Bukan cuma pacar. deket ya gandengan. Oh ya ada kalau gitu. Ada kan sih, itu kan Ya, Nah, segitu mah ya. itu masuk kategori jomblo apa enggak? itu jomblo-jombloan namanya. Enggak, itu masih jomblo lah. Jomblo. Ya, Kan Kalau teman. kalau belum Mendekat. kalau belum nembak, belum jadi pacar resmi, Belum jadi pacar resmi nah tapi itu namanya masih jomblo. bener. Ya, bener Setuju. nggak? Oke, tapi gue tanya, pegangan tangan, Boleh dong. ciuman. Mungkin boleh juga. Mungkin buat gue kali ya. Ini kalau kasusnya begini berarti jatuhnya jomblo-jombloan. Itu jomblo-jombloan, Pak. Berarti pacarannya sama cewek-cewekan. Nah datang ke kawa, nikah-nikahan. Nikah beneran, agak susah ya. Tapi Boy, jadi lo jomblo-jombloan atau jomblo murni? Kalau gue jujur aja ya. Jawab jujur. Gua fokus karir. Nah, Tapi yang namanya laki-laki butuh pendamping. Asik. Bener nggak? Pantesan lu suka nongkrongin warung nenek-nenek di sebelah rumah gue. butuh pendamping. Jadi lu deket sama asisten lu yang cowok? Iya. Gimana tahu sih? Karena kan pasti lu gak mau keganggu. Aduh. Ya kan? Enggak lah, Lu gua gak mau ganggu karir lu pengen fokus tapi lu juga lu Butuh cowok, pendamping, butuh pendamping. jadi asisten gue. Maksudnya kita pasti weekend juga butuh temen untuk Dan harus lawan ngobrol. jenis pastinya. Iya pasti lawan jenis dan enaknya kalau kita kalau misalkan habis capek-capek kerja malam-malam sebelum tidur kita obrolin dulu apa misalnya seharian kita ngapain aja kan lumayan kan Ke kayak satu sharing. cewek atau ke banyak cewek? Kenapa? Ke satu cewek atau ke banyak cewek? Satu. Satu. Oke. Dia cuma ke satu cewek dan ke 10 wanita. Oh, yang lain lebih tua berarti ya? Iya. Jadi bagus, mendingan emang harus ngobrol sama lawan jenis. Iyalah. Deketnya ya kan, daripada Iya. lawan arah. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Gak ketemu di satu titik akhirnya kan. Nah sekarang dari mereka kan sebenarnya tadi udah ngobrol. Kita juga pengen tahu nih kalau misalkan mereka ketika menjawab pertanyaan kita sebenarnya jujur apa bohong. Karena kita di sini punya seseorang yang bisa mendeteksi kejujuran. Ya. Dia seorang pakar yang bisa dibilang lie detector. Terus kita dipakein alat-alat gitu. Gak dipakein alat. Dia cukup melihat kamu, kemudian kamu akan dipeluk dengan mesra enggak. Serius? Sudah siap? Peluk-pelukan? Langsung saja saya panggilkan ini dia Handoko. Yes. Selamat datang. Oke, apa kabar? Coba sebentar boleh dikasih lihat dulu bajunya. Don't lie to me. Oke. Ibu-ibu di sini ada yang curiga suaminya selingkuh? Bisa datang ke dia. Ibu, ini tahu artinya don't lie to me? Don't lie to me. Ada alay dagang mie. Oh kan? Pada dagang mie. Bapak bikin drop udah keren-keren pakai hitam-hitam kayak FBI gitu, malah alay dagang mie. Takut juga gak ngerti. Oke, jadi pemirsa, Ngapain di sini? Tinggal di situ padahal. kita sebentar lagi akan mendeteksi ketiga bintang tamu saya apakah mereka beneran jujur dengan kejombloan mereka atau tidak. Kita akan cari tahu sebentar lagi Wendy ya. Ya udah, kalau gitu kita iklan dulu tetap di basa-basi, bahasa basi.
Jadi sebenarnya ini juga buat masukan buat ibu-ibu yang mungkin punya anak seusia-usia mereka ya 22, 25, 24. Kan kadang-kadang ada sebenarnya ibu-ibu yang punya anak umur segitu kalau mereka pacaran tuh kasih atau enggak sih Bu? Pengennya anak-anak pacaran atau enggak umur segitu? Boleh enggak? Oh memang boleh. Memang sudah masanya sih. Sudah masanya. Memang sudah masanya. Masanya di usia berapa sih Bu boleh pacaran? 18 Oh tahun. dari 18 tahun udah boleh pacaran? Oh itu udah ada KTP mungkin kartu tanda pacaran Ibu boleh ya Bu anaknya ya? 18 tahun pacaran? Tiap orang tua punya parameter beda-beda ya. Tapi nah makanya kenapa kita menjadikan mereka bintang tamu. Karena kita pengen tahu aja sebenarnya. Sebenarnya pacaran itu penting gak sih buat mereka? Tapi kan kalau dari jawabannya kayaknya saat ini karir yang lebih penting. Ya. Kalau suatu saat kalian punya pacar, akan dikasih tahu nggak ke publik? Atau nggak dikasih tahu demi kepentingan karir? Pengennya sih enggak. Soalnya bukannya pentingin karir, tapi kayak aku lebih pikirnya tuh kalau aku punya pasangan, aku nggak mau go public karena aku pengen kisah aku sama dia tuh cukup kita berdua aja yang tahu gitu. Dan maksudnya kayak kalau ada orang-orang lain yang so ikut campur kan kadang-kadang bisa jadi konflik kan. Nah jadinya ya kita jalanin aja gitu. Tapi sebagai public figure nggak mungkin lah ya, nggak ketahuan lah ya. Nggak mungkin nggak ketahuan terus. Kecuali lu pacarannya di hutan, kayak si David ya. Kalau pacaran di hutan aman ya. Aman. Aman dari gosip. Iya. Gimana kalau sekarang kita akan bermain Wendy? Oke, ini di sini ada nama-nama ya. Yang nanti bisa kamu ambil. Ini dari Boy dulu berarti. Dari Boy, silakan. Kezia dulu maunya. Oke, Kezia dulu. Berarti Maunya tengah. Kezia dulu. Ladies first. Ladies Oke. Jadi di sini ada nama, kamu Sorry. silakan ambil. Dan nama yang keluar itu kamu ungkapkan pengalaman yang mengesankan dan memalukan. Memalukan. Dari nama yang kamu ambil ini. Namanya siapa aja yang di dalam? Ya nggak ada. tahu namanya Arisan kan kita nggak tahu. Yang keluar Ya pasti saya masukin ada Pak Bambang sama Pak Joko. Siapa lagi? Silakan nanti kamu akan ketahuan apakah kamu jujur dengan kisah kamu atau enggak Oke. dari Mas Handoko. Ya. Buka nih. Buka. Seru nih. Serem ya, emang acara ini mencekam. Musiknya aja begitu tadi kan. Oke, tolong liatin ke kamera. Siapa sih? Reza Smash. Reza Smash. Oke. Oke, silakan. Aku sama dia, apa nih? Ya apa? Oke, Yang dikasih menyenangkan lihat. apa, yang memalukan apa? Ini mantan pacar ya? Enggak, ini tuh temen deket aku. Gue bingung kategori temen deket tuh kayak Iya. gimana sih? Enggak, ini temen bedanya? deket aku. Karena Smash sama Cherry Bell itu sering perform bareng. Nah, aku sama si Reza ini suka dikait-kaitin. Maksudnya kayak Cherry Bell kan ada 9, Smash ada 7. Waktu itu Morgan udah keluar, jadi 6. Nah, dipasang-pasangin aku sama Reza terus. Oke, tapi gak ada pacaran. Enggak. Yang mengesankan apa dari Reza? Dia baik banget. Baik banget. Baik, orangnya Kalau care. jahat mah udah masuk penjara atuh. Oh iya sih, iya ya. Dia baik dan dia care. Iya, dia Kok nggak jadi care. pacar? Nggak semua teman baik dijadiin pacar dong kak. Gak semua Nggak temen semua baik teman baik dijadiin. jadi Iya. pacar. Oke. Oke. Biar Keisha aja yang cerita, Bapak gak boleh kepo. Oke, silakan sorry. ceritakan. Udah gitu aja. Momen yang tidak terlupakan kamu sama dia sebagai teman baik. Lu nanya, Apa ya? Habis dia bingung Pak mau cerita apa. Kita suka sharing kalau misalnya nunggu perform. Kita suka sharing kayak, iya nih aku lagi ada masalah ini, terus aku juga lagi ada masalah ini, terus sambil tuker pikiran kayak gitu. Oke, dari sekian banyak personil Smash, kenapa Reza? Karena kan suka dipasang-pasangin, enggak sih deket sama semuanya, sama Coco, sama Rangga, terus sama Diki juga gitu, semua. Baik. Bohong nggak? Sudah bisa terdeteksi atau tidak? Jujur. Jujur. Iya dong. Jujurnya lihatnya dari mana? Jujurnya lihat, oke, ada yang disebut kondisi normal. Jadi kita semua tuh punya kondisi normal ya. Kita berbicara, kita berjalan, kita berpikir. Dan Kezia punya kebiasaan, salah satunya adalah melihat ke kiri bawah kalau dia lagi berpikir. Lalu sendiri nggak sadar ya? Enggak. Oke, ke kiri bawah. Kemudian dia juga terlihat dari pertama kali begitu diminta cerita Reza Smash itu, tadi tangannya gini ya. Terus Kenapa? artinya Artinya apa? apa? Gak tau. Dia lagi berpikir apa yang mau diceritakan, ya kan? Ya, dia mulai berpikir apa yang diceritakan, dia Sendiri bingung apa yang berpikir, mau lihat diceritain. kiri, ya. Dan akhirnya dia memilih cerita yang normal sebetulnya ya. Dibilang
Mengesankan juga nggak Mengesankan terlalu. juga enggak. Karena memang mungkin tidak ada sesuatu yang spesial di situ. Sebetulnya tidak terlalu spesial. Oh gitu. Emang iya Oh, ya? gitu. Iya. Emang Tapi benar dia cuma teman baik. Kok Bisa tahu. Mas Handoko bisa tahu ya? Papanya Reza. Kita kayak ibu-ibu warisan. Papanya Reza. Papanya Reza. Ya, Oke, kalau dengan makhluk yang ada di belakang kamu. Oh makhluk sih. Ya. dia, itu siapa sih? Billy. Billy, baik? Baik. Iyalah. Kalau nggak baik dirawat di rumah sakit. Terus? Iya benar. Jadi kalau hubungan kamu kan ada Mas Handoko, dia takut nih cerita nih. Aku udah tahu kok. Kalau Hubungannya sama Billy. Sama Billy. aku sama Billy, Ceritakan tentang Billy deh ke kita. ya Billy. Semua orang juga udah tahu Billy apa yang harus diceritain. Tapi untuk Billy di mata Kalian kamu. berdua dong. Billy di mata aku, dia seru, nyaman. Dan aku sama Billy emang dekat. Tapi emang ada satu dan lain hal kita memutuskan untuk, oke, kita teman baik aja Oke, gitu. berarti Ya, kedekatannya tadinya ada lebih dibanding itu ya. iya, Atau mau menuju ke arah jadian, tiba-tiba iya. Sebenarnya seperti Kak Wending bilang, tapi karena satu dan lain hal, jadi kita memutuskan untuk temenan aja. Tapi maksudnya aku Teman baik. ini satu hal yang menarik loh. Karena di usia kamu yang 22, kalau aku umur 22, ada laki-laki yang aku suka, kayak ya udah hajar dulu aja gitu. ya Kita nggak- beda lah, Enggak, maksudnya kan kita nggak mikir sampai ke depannya. Tapi kamu kan pertimbangan kamu ini kayaknya nggak bisa nih. Jadi Kalau lu udah ada yang mau aja syukur, Cipan. Iya. apa yang membuat kamu kok kayak ya udah deh ntar aja deh karena ada satu dan lain hal kan maksudnya deket mah deket aja masih umur 22 ini. Itu dia, aku tuh kalau deket sama orang, aku kayak mau mengenal dia lebih dalam. Dan aku pengen kita berdua tuh sharing, kenalnya tuh bukan kenal yang, oh dia ini, dia kayak gini, informasi dari luar. Tapi benar-benar kita berdua tuh tukar pikiran dan kita omongin, terus kita gimana nih gitu. Jadi kalau permukaannya Jadi dia kamu dewasa. merasa udah nggak enak, mendingan nggak usah. Iya. Oke. Sip. Apakah ada kejujuran di situ? Nanti kita akan deteksi ya Wendy ya. Bapak boleh jangan dangdutan di sini. Iya, apa-apa. Gue ngeliatin yang di depan, ya udah kita akan cari tahu jujur apa enggak. Tetap di Bas-Bas ya. Tadi Keisha sudah menceritakan tentang Billy. Cuma sedikit Mas Handoko bilang ada sedikit kebohongan di situ. Tapi Ya. bagian yang mana kita tidak akan membahas itu nanti. Sekarang kita akan menuju ke David. David, Go ahead, bro. silakan lihat saya, ceritakan ada hubungan apa kamu sama saya. Sebatas majikan sama asisten rumah tangga Ibu. Jangan dibahas. Kalau yang ini, Ya. Angela. ya. Ya. Ya, tolong kuis. cerita apa Kesan aja ini. soal Angela ya yang mengesankan, yang memalukan. Oke. Kalau yang mengesankan pas waktu pacaran sama dia kan suka ke pantai juga, suka keluar, kayak suka bareng-bareng ke pantai, ke gunung. Nah itu yang bikin Match ya. ya good memory-nya di situ. Oke. Tapi di sisi lainnya emang pas dia pindah, everything change gitu kan, karena long distance. Oh, oke. Kalau pengalaman yang menegangkan, Menegangkan apa ya? nggak ada? Ingat-ingat dulu ya. Udah lama. Yang memalukan nggak ada? Memalukan pas lagi pacaran. Ketangkap hansip gitu ya misalnya. Paling ini, ya kalau misalnya habis surfing kan biasanya buat saya sendiri suka jarang mandi kan kalau sore. Oh, oke. Kan dingin kan, nggak ada air panas. Jadi air dingin, jadi mandiin ntar besok pagi aja. Karena tanggung, besok pagi ke pantai, surfing lagi. Jadi Jadi Bapak jarang mandi? suka mandi. Sehari berapa? 2 kali. 2 Oh, kali. kirain. Tapi kan kadang kalau habis surfing kan suka dingin kan pas Dingin. lagi air lautnya dingin. Kadang kalau mandi kan karena di... Kata perempuan itu, Ya kenapa? cantikan mana sama saya? Nah lo, Ini siapa nih? ada 2 nih. Kok beda? Ini Cipan muda ya? Oh, bukan. Ini berarti bukan ke David. Ini sekarang next ke Boy. Wish. Enggak, atau gini deh. Tadi ini si Kesha belum bilang itu. Oh enggak, kenapa? Ini David atau Boy nggak tahu. Dia kalau David jujur ya dia nggak kenal ya siapa ya, nggak tahu ya. Nah, Boy, salah tingkah. mainin Boy, tali salah- sepatu. Ini si Cheryl. Jadi aku ada acara sama dia, Pak. Nih. Pak. Mungkin langsung aja ke si Bapak. Iya, langsung Iya, ke iya, bapaknya ngomong ya. Kayaknya udah mulai bohong deh.
Ya, ini si Sheryl. Jadi ada acara sama dia, acara musik di stasiun tetangga. Terus kita udah kenal 2 tahun, udah deket banget sebagai maksudnya co-partner, co-worker. Dia mah nggak butuh Bapak Handoko, saya tahu dia tegang ini. Oke, terus. Ya, terus ya she's cool. Oke. She's cool. Oke. Hey, Sher. Hai. She's cool. Kita bisa lihat perbedaan gestur tubuh dari David dan Boy ketika menceritakan ya. Kita nggak butuh Pak Handoko, ibu-ibu bisa melihat. Nah, kita udah lihat Kezia, kita udah lihat David berbicara, kita udah lihat Boy bagaimana mengungkapkan siapa wanita di situ. Setelah ini kita akan segera mengetahui siapakah wanita yang dekat dengan seorang pria bernama Hooker. Hah? Bapak nih, hooker artinya kita mau iklan. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi ya. Langsung, Mr. Handoko. Oke, ya. Silakan Tadi- dianalisa kedua bintang Ya. tamu saya. David dulu ya. Kalau David. kita lihat tadi David bercerita jujur. Ketika jujur, dia bercerita tadi banyak memori ya dengan si wanita itu. Dan memang wanita itu setipikal ya, kurang lebih ya. Senang adventure dan sebagainya. Dan memang dia merasa kehilangan ketika si wanita move from Bali. Oke. Ada kejujuran di situ. Ada kejujuran, memang benar-benar ketika perempuan itu harus pergi, pisah, bekas ya. Ada bekas. Ada bekasnya. Kekecewaan ada ya. Kecewaan. Sini sayang, sini nanti kalau nangis. Enggak, ntar dulu. Masa David dipeluk sama Daki? Boy sekarang. Soalnya kalau Boy gue peluk di rumah juga modelnya kayak gini soalnya. Oke Boy, silakan. Oke. Boy, tadi ibu-ibu juga udah lihat ya. Ya, oke, sebetulnya ada perubahan. Nervous, Banyak sekali nervous. perubahan ya. Nervous dia begitu ditanya. Ya, ketika ada seseorang yang menjawab seperti itu nervous, ada perubahan kondisi normal. Seperti tadi dia mulai garuk-garuk. Terus ada aeng. Ya, kita bisa mulai berpikir ada sesuatu yang berbeda atau ada sesuatu yang dia tutupi. Nah itu dia. Itu yang Apa harus mungkin kita... pada saat bercerita dia mengalami sembelit kronis enggak? Iya. Enggak ya. Terus apa lagi? Lu yakin mau dikorek ntar kalau ngomong? Udah nggak apa-apa Terus, Mas. Oke. Pinter banget nih orang. Terus ya ada perubahan sebetulnya dari wajahnya, cuman kita nggak kelihatan jelas. Kita harus pelankan, kita harus lihatkan. Ya apa ya? Jadi dia jujur ada sesuatu. Jujur ada sesuatu. Ada sesuatu dengan wanita di foto itu. Oke, baiklah. Ini karena kita bukan acara gosip, kita tidak akan mengorek lebih lanjut. Ya. Nanti Ya. lanjutannya Anda bisa lihat di Rumpi, oke? Karena bintang tamu kali ini paketan, habis ini langsung ke Ruby. Gitu. Oh, Nanti enggak ya? konfirmasinya ada di Rumpi semuanya ya. Kita nggak akan ngebahas sampai situ. Nah, Kezia, masih ada sedikit mungkin yang bisa dikulik dari Kezia sendiri tentang Billy? Kita lihat tangannya, tadi berubah ya tangannya ya. Ya. Jadi Enggak, dia ada tangan 10. begini, terus gini, kemudian banyak animatednya. Banyak perubahan gerakan tangan dari yang seharusnya dia biasa. Biasa Artinya? begini ya. Artinya Dia gugup untuk menceritakan sesuatu antara dia dan Billy. Oke, berarti memang ada sesuatu di situ. Ada sesuatu yang bisa iya, bisa tidak. Berarti kalau tangan cenderung berubah-berubah bergeraknya, itu pasti ada lagi gugup. Berarti Jadi- kalau ibu-ibu lagi bikin kue lagi gugup. Seperti gini kan. Tapi disalurkan di adonan kue. Gitu kan. Tahu-tahu jadi bakpao. Ya, itu dia maksud saya. Enggak, sebenarnya gini, jadi case-nya kalau kita lihat duduknya, cara dia berbicara tuh normal, tangannya juga biasa normal. Tapi ketika ditanya soal Billy, langsung ada perubahan. Dari situ kita mulai berhipotesa atau mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan. Jangan-jangan ada sesuatu dengan Billy. Oke. Kalau perempuan begini berarti gugup dan ada sesuatu. Kalau perempuan begini ada maksudnya apa? Closing. Ya udah gue ingetin, ya gue Oke, baiklah. Lagi-lagi karena kita keterbatasan waktu,
waktu ya, tapi yang kita coba sampaikan di sini adalah mereka masih muda, mereka sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Ini pesan untuk semua yang masih seumuran mereka, kalau please jangan nomor satukan pacaran. Karena peluang kalian, masa depan kalian tuh masih jauh ke depan. Jadi takutnya seperti Kesha bilang, waktunya malah dihabisin berdua pacaran sampai melupakan masa depan yang lain ya. Iya. Oke, baiklah yuk kita closing, durasi habis. Yeay, capcus. Terima kasih semuanya.